Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat ya? Untuk absen hari ini, kalian tulis nama, nomor induk siswa yang Ibu kirim lewat WA grup kelas ya. Ya, Bu. Ya, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN di siklus ketiga, yaitu di mana kita hari ini akan mempelajari tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, Ibu mohon satu siswa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, pimpin doa. Ya. Sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih karena sudah melakukan doa. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum itu berkaitan dengan, bisa kita lihat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu menganalisis perilaku yang sesuai dengan hukum. Yang kedua, menganalisis perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ketiga yaitu sikap yang sesuai dengan hukum maupun sikap yang bertentangan dengan hukum dapat kita lakukan yaitu pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun macam-macam sanksi hukum yaitu terbagi menjadi 4, sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi psikologis, dan sanksi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui sikap yang sesuai dengan hukum? Apa itu hukum? Hukum adalah sesuatu yang mengatur dalam masyarakat. Tidak ada hukum, logikanya orang akan bertindak seenaknya. Jadi perbuatan yang patuh dan taat terhadap hukum merupakan konsep nyata dalam diri seseorang. Tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Jadi kalau kalian sudah tahu apa itu pengertian hukum, diharapkan sadar akan hukum. Jadi dari masing-masing kelompok silahkan untuk hasil analisanya di lingkungan rumah dulu. Silahkan. Contoh di lingkungan keluarga, yang pertama yang kedua mencuci piring, tiga mematuhi. Nah, kalau di lingkungan sekolah, pertama-tama kita harus mentaati aturan. Contohnya kita diatur dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya tidak membuang sampah tidak membuang sampah dengan sembarangan. Jadi di lingkungan masyarakat, contoh hukumnya adalah menaati peraturan yang telah dibuat masyarakat itu, contohnya melakukan kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua, ikut pos ronda. Ya, bagus ya. Yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara. Contoh taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Membayar pajak tepat waktu. Ya, membayar. Tayangan video tadi, apa manfaat yang diperoleh dari sadar hukum? Ya, silahkan. Hukum itu wajib ditaati dan manfaat yang kita dapatkan itu berupa keselamatan, keamanan, dan lain sebagainya. Hukum itu sebenarnya sifatnya itu baik untuk menuntun kita menjadi lebih baik lagi. Karena kayak contoh tadi kan nggak menggunakan helm itu kan sungguh luar biasa.
Kalau jatuh kan pala pecah, ya kalau masih hidup. Kalau itu langsung dipanggil Tuhan ya udah. Iya. Sikap yang bertentangan dengan hukum. Yang kalian ketahui tentang sikap yang bertentangan dengan hukum itu apa? Membunuh, mencuri, mematuhi peraturan. kolusi, Seperti nepotisme. yang bertolak belakang sama Sekarang pertanyaannya, Bu, mengapa sepertinya kita- perbuatan yang melawan hukum harus dijatuhi sanksi yang tegas oleh negara? Mengapa? Biar memberikan efek jerah sehingga tindakan tersebut tidak terulang kembali. Iya, memberikan efek jera. Nah, macam-macam sanksi hukum. Sanksi hukum itu bersifat tegas dan nyata. Nyata. Menurut pasal 10 KUHP itu terbagi menjadi dua, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sanksi-sanksi. Nah, yang kedua yaitu sanksi hukum sosial, yaitu yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Sanksi hukum psikologis itu yang berkaitan dengan fisik. Yang keempat, sanksi norma hukum, yaitu sanksi norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada 4. Yang pertama, oke, Ibu simpulkan. Simpulannya yaitu pada pembelajaran pada hari ini, kesadaran hukum adalah upaya merasionalkan sekaligus menerima keberadaan hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan. ya Jaga Bu, menggunakan jarak, masker, sering-sering menggunakan cuci tangan. masker. Iya, sering-sering Jaga cuci. jarak. Pembelajaran ini jangan lupa mengisi refleksi yang Ibu bagikan pada WA grup. Kita mengambil pembelajaran mengenai kesadaran hukum ini bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Langkah lebih baik kita akan menutupnya dengan doa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku Udah, Bu. semua. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh.